Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Di video kali ini aku ingin sedikit memberikan informasi kepada teman-teman mengenai postingan di seluruh media sosial Turkiye Scholarship pada tanggal 8 Maret 2021 yang menyatakan bahwasanya akan ada beasiswa yang dibuka untuk periode 15 Maret sampai dengan 15 April 2021. Tentunya postingan ini mengundang banyak tanda tanya. Berdasarkan yang ada di poster tersebut dinyatakan bahwasanya beasiswa ini adalah beasiswa yang providernya ataupun penyedianya berasal dari Turkiye Scholarship dan ISTB serta ditawarkan untuk seluruh mahasiswa internasional dari negara-negara anggota ISTB serta komunitas muslim dari negara non-anggota. Nah, ISTB itu apa sih? ISTB adalah Islamic Development Bank dan kabar baiknya Indonesia dan Malaysia termasuk ke dalam negara-negara anggota ISTB. Sekarang aku ingin mengajak teman-teman masuk ke website resmi dari Turkiye Bursari di turkiyebursari.gov.tr dan di sana kita akan menemukan 7 poin penting yang dibahas bersamaan dengan pengumuman beasiswa ini. Yang pertama dibahas bahwasanya ISTB dan Turkiye Scholarship akan membuka pendaftaran untuk seluruh aplikan baru tahun ajaran 2021-2022 di tanggal 15 Maret 2021. Yang kedua dinyatakan bahwasanya program beasiswa ini didanai secara bersama dalam artian kolaborasi dan kepada kandidat yang dinyatakan berhasil akan ditempatkan di universitas terkemuka di Turki dan efektif mulai berlaku pada September 2021. Karena kita mengingat bahwasanya di Turki itu perkuliahan semester awal itu dimulai pada September. Yang ketiga dinyatakan bahwasanya program ini dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi siswa yang berprestasi secara akademis dari negara-negara anggota ISTB dan komunitas muslim di negara-negara anggota untuk melanjutkan studi gelar sarjana, magister, dan PhD. Yang keempat dinyatakan bahwasanya beasiswa ini mencakup biaya sekolah, tunjangan hidup, akomodasi, asuransi kesehatan, dan tiket pesawat pulang pergi. Yang kelima, dinyatakan bahwasanya sebagian besar program di Universitas Turki diajarkan dalam bahasa Turki. Namun bagi kandidat-kandidat yang ingin mendapatkan bahasa pengantar bahasa Inggris harus menyertakan sertifikat kemampuan berbahasa seperti TOEFL ataupun IELTS. Kemudian beberapa program juga membutuhkan nilai tes masuk internasional seperti JRI atau GMAT dan kandidat harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Di sini juga dinyatakan bahwasanya kandidat itu harus memeriksa bahasa pengantar saat memilih program di sistem aplikasi dan ini merupakan suatu hal yang sering kita bahas bahwasanya teman-teman memilih program yang sesuai dengan kapasitas ataupun syarat-syarat yang bisa teman-teman penuhi. Yang keenam menyatakan bahwasanya untuk informasi lebih lanjut mengenai kriteria, bidang studi, dan ketentuan program, kandidat harus mengunjungi website resmi dari ISTB di www.istb.org/scholarship. Yang ketujuh dinyatakan bahwasanya kandidat yang memenuhi syarat harus melamar program di website resmi dari Turkiye Bursari yaitu di www.turkiyebursari.gov.tr. Nah, 7 poin penting itu teman-teman bisa langsung mengunjungi website resmi dari Turkiye Scholarship di turkiyebursari.gov.tr. Dan dari 7 poin penting itu juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Yang pertama, apa bedanya beasiswa kolaborasi ini dengan beasiswa YTB pada normalnya? Aku menangkap dari 3 poin penting di sini. Yang pertama yaitu dari segi syarat pelamar. Untuk syarat umur itu sama, untuk syarat nilai akademik itu sama, tapi untuk syarat negara itu berbeda. YTB pada normalnya itu terbuka untuk seluruh negara, sedangkan di beasiswa kolaborasi ini hanyalah untuk negara-negara anggota ISTB dan komunitas muslim di negara non-anggota. Yang kedua dari segi fasilitas yang diberikan itu pada umumnya sama, hanya satu yang membedakan yaitu dari segi uang saku. Uang saku yang diberikan di beasiswa kolaborasi ini sangatlah lebih banyak dibandingkan normalnya. Di beasiswa YTB normal untuk S1 itu adalah 800 TL per bulan, sedangkan di beasiswa kolaborasi ini 1.800 TL. Yang kedua untuk S2 di normalnya itu adalah 1.100, sedangkan di beasiswa ini adalah 2.100 TL. Dan yang untuk S3 di beasiswa normalnya adalah 1.400 TL, di beasiswa ini 2.600 TL. Dan untuk yang S1 itu bahkan 2 kali lipat lebih diberikan di beasiswa kolaborasi ini.
Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa ketika kita melakukan pendaftarannya. Kalau di YTB normal kita masih diberikan keluasan gitu untuk menggunakan bahasa ataupun dokumen original, tapi yang aku baca di posternya pengaplikasian itu kita hanya boleh menggunakan 8 bahasa. Teman-teman bisa langsung ngecek di posternya, di sana ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Bosnia, dan bahasa-bahasa lainnya. Kemudian ketika aku menuju ke website ISDB pun di sana dituliskan bahwasanya dokumen-dokumen harus ditranslatekan ke dalam bahasa Inggris maupun Prancis. Dan bagi teman-teman yang akan mendaftar beasiswa ini pun lebih hati-hati dalam mengirimkan atau mengupload dokumen-dokumennya. Pertanyaan kedua adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyain, yaitu apakah yang udah submit di periode 10 Januari 20 Februari itu masih bisa daftar lagi di beasiswa kolaborasi ini. Dan pertanyaan ini aku udah langsung nge-DM di akun Instagram resmi mereka, dan mereka menjawab bahwasanya untuk yang udah daftar di 20 Februari kemarin masih bisa mendaftar lagi di beasiswa kolaborasi ini. Kenapa? Karena teman-teman itu masih dianggap sebagai aplikan baru ataupun kandidat baru. Dan ini nggak berlaku untuk kami-kami yang udah menjadi UARD, karena aku juga nanya, kata mereka, kalau misalnya yang udah terdaftar di universitas dan udah mendapatkan beasiswa, artian itu untuk tahun ajaran-ajaran sebelumnya, itu kami nggak bisa lagi mendaftar beasiswa ini. Tapi bagi teman-teman yang masih menjadi kandidat di tahun 2021-2022, manfaatkan peluang ini sebaik mungkin karena uang saku yang diberikan itu 2 kali lipat lebih banyak. Ketiga, pertanyaan apakah membutuhkan TOEFL atau IELTS? Sebenarnya untuk yang TOEFL atau IELTS ini aku agak sedikit bingung antara dua pernyataan di website resmi ISDB sama website resmi di Turkiye Bursari. Di website resmi ISDB dinyatakan bahwasanya kandidat harus menyertakan sertifikat kemampuan berbahasa, baik itu TOEFL ataupun IELTS ataupun sertifikat kemampuan berbahasa Prancis. Sedangkan di poin kelima di pengumuman tersebut dinyatakan itu hanyalah berlaku untuk teman-teman ataupun kandidat yang ingin nanti bahasa pengantar di bahasa Inggris. Tapi aku lebih prefer ataupun lebih memilih yang ada di pengumuman YTB karena ini merupakan kolaborasi antara dua pemberi beasiswa. Jadi bagi teman-teman yang nanti ingin memilih program itu sangat hati-hati. Bagi teman-teman yang nggak mempunyai TOEFL, jangan pilih program yang mensyaratkan TOEFL atau IELTS. Poin keempat, apakah non-muslim bisa ikut beasiswa kolaborasi ini? Berdasarkan yang aku baca di website resmi isdb.org dinyatakan bahwasannya kandidatnya itu harus berasal dari negara-negara anggota ISDB dan komunitas muslim di negara-negara non-anggota. Dan di poin selanjutnya dijelaskan bahwasannya bagi negara-negara non-anggota, kandidat haruslah beragama muslim. Jadi dari sini aku menyimpulkan bahwasannya beasiswa ini hanyalah untuk kandidat-kandidat yang beragama Islam. Tapi perlu digarisbawahi bahwasannya untuk program YTB pada normalnya itu terbuka untuk seluruh agama, tidak ada pembatasan agama. Hanyalah di program kolaborasi ini dikhususkan untuk kandidat-kandidat yang beragama Islam. Yang kelima yaitu adalah bagaimana cara mendaftarnya. Berdasarkan pengumuman yang udah kita baca tadi, di poin ke-6 dinyatakan bahwasanya untuk informasi lebih lanjut mengenai kriteria, bidang studi, dan hal-hal lainnya itu bisa mengunjungi website isdb.org. Dan bagi teman-teman yang udah memenuhi kriteria yang ada di poin ke-6 bisa melakukan pendaftarannya itu di website resmi Turkiye Bursari. Itu seperti kita mendaftar YTB pada normalnya, kita buat akun dulu terus kita masuk dan mengisi hal-hal dasar yang bakal diminta. Tapi untuk kedepannya setelah kita memilih program beasiswa yang ada di homepage itu, aku masih nggak bisa memberikan informasi ya, karena kan tahun ini baru ada program kolaborasi ini. Kemungkinan setelah itu baru ada hal-hal yang berbeda yang akan diminta oleh program beasiswa kolaborasi ini. Nah, bagi teman-teman yang bingung kenapa sih program beasiswa kolaborasi ini belum muncul di homepage yang ada di aplikasi kita, apakah karena kita udah mendaftar di periode sebelumnya? Berdasarkan pengumuman yang ada di website YTB, beasiswa ini akan dibuka pada 15 Maret sampai dengan 15 April. Oleh karena itu, teman-teman harus bersabar beberapa hari lagi sampai beasiswa ini dibuka dan akan muncul di homepage yang ada di aplikasi teman-teman semua. Bagi teman-teman yang memiliki kesempatan untuk mendaftar beasiswa kolaborasi ini, manfaatkan peluang dan maksimalkan persiapan sebaik mungkin karena beasiswa ini memberikan uang saku 2 kali lipat lebih banyak daripada YTB pada normalnya. Dan informasi dari aku cuma sampai di sini aja. Beasiswa ini juga tergolong masih sangat baru. Mungkin dari teman-teman yang memiliki informasi tambahan bisa dituliskan di kolom komentar supaya kita bisa diskusi sama-sama.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Don't forget to subscribe, like, share, and comment my YouTube channel Rizka Delvia Al-Wahid. Dan bagi teman-teman yang memiliki saran ataupun kritikan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun DM aku di @rizkadelvia318. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.